Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya guys. Nah guys, sebelum kita lanjut ke inti videonya, saya mohon keikhlasannya untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys, agar Anda tidak ketinggalan episode terbaru dari channel kami tentunya ya guys. Video ini dimulai saat Gangga menentang keras keinginan Prabha untuk memotong rambutnya dan berkata dia tidak akan memotong rambutnya untuk apapun. Dan bahkan jika itu berarti membela yang jahat, dia akan menahannya di kepalanya. Semuanya tegang dan terkejut, sementara Gangga tetap bersikeras pada pendiriannya. Prabha berdiri bingung. Di balkon, Gangga sedang termenung membayangkan masa kecilnya, mengingat bagaimana dia harus menanggung penderitaan sebagai seorang janda. Sagar datang dan bertanya, "Ada masalah apa Gangga? Apa kau dihantui lagi oleh kenangan masa kecilmu?" Gangga menjawab, "Bagaimana kau bisa tahu, Sagar? Seperti halnya kau bisa merasakan setiap napasku. Aku juga mengerti dirimu," kata Sagar sambil tersenyum. Gangga membalas senyum Sagar sambil meneteskan air mata. Sagar kemudian mencoba menghibur Gangga, lalu memegang wajah Gangga dengan kedua tangannya dan mencium keningnya. Sagar berkata, "Kak Supriya telah bercerita padaku bagaimana kau telah menghentikan Bibi Prabha memotong rambutnya. Aku bangga padamu." Gangga menyahut, "Aku merasa bebanku menjadi ringan setelah melakukannya." Mendengar kata-kata Gangga, Sagar pun mencoba menggoda. "Sepertinya aku perlu menggendongmu untuk mengetahui seberapa ringannya dirimu." Sagar bercanda mencoba menggendong Gangga, tetapi Gangga tak menghiraukan. Dia berjalan pergi dan Sagar mengikutinya. Keduanya pergi sambil bercanda bahagia. 14 hari telah berlalu. Para wanita di rumah tampak sedang sibuk bekerja. Sementara nenek datang mengomel dan melihat kesal, Madhavi merasa tegang melihat dan bertanya, "Ada masalah apa, Bu?" Nenek menyahut, "Aku terpaksa menerima Prabha tinggal di sini. Aku mengerti, tapi itu tidak berarti dia akan tinggal di sini selamanya. Prabha akan pulang ke rumahnya atau tidak?" Madhavi menenangkannya. "Kemana Prabha akan pergi, Bu? Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain kita." Nenek pun menyangkal. "Lalu apakah aku jadi bertanggung jawab atas dirinya? Prabha seharusnya tidak memerintahkanku apa yang harus dilakukan dan tidak." Madhavi kembali menenangkan nenek. "Tenanglah Bu, Prabha sedang syok. Dia berbicara tak jelas, tapi dia tidak bermaksud buruk." Nenek tidak percaya dan melanjutkan, "Dia tidak bisa tinggal di sini. Karena membiarkannya tinggal di sini sama saja seperti memelihara ular yang bisa menggigit kapan saja." Hahaha, tajam banget nih kata-kata si nenek ya guys. Diam-diam Prabha mendengarkannya dan terkejut. Semua tegang. Madhavi meminta nenek diam karena Prabha di sini. Nenek memandang Prabha dengan ketus lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Saat Madhavi menghampiri Prabha dan meminta maaf atas kata-kata nenek, tapi Prabha berpura-pura merasa bersalah dan berkata, "Aku hanya dilahirkan sebagai orang jahat. Lebih baik aku pergi." Gangga datang dan mencoba membuat Prabha mengerti. "Nenek mungkin menyakitimu, tapi dia tidak bermaksud jahat. Aku tidak pernah salah memahami nenek. Begitu juga hari ini. Bersabarlah Bibi Prabha. Pada akhirnya nenek juga akan menyukaimu seperti hanya padaku." Pada Gangga juga kau masih angin-anginan sikap si nenek ya guys. Supriya juga mencoba meyakinkan Prabha bahwa dia akan memenangkan kepercayaan nenek suatu hari. Prabha setuju. Ia bertekad untuk melakukan apapun untuk memenangkan kepercayaan nenek padanya. Lalu ia masuk ke dalam. Sementara itu, Sagar mengelakson Gangga tak sabar dari luar menyuruh Gangga cepat datang.
Sagar akan mengantar Gangga ke kampus. Gangga pun menghampiri Sagar dengan wajah tegang dan Sagar melihatnya. Sagar bertanya, ada masalah apa lagi Gangga? Gangga mengungkapkan pikirannya tentang Praba dan kesepiannya yang beda dari biasanya. Mereka berdua merasa khawatir tentang batasan dan larangan yang telah dibebankan kepada Praba sebagai seorang janda. Terasa aneh melihat bibi Praba seperti itu, kata Gangga. Mendengarnya, Sagar menimpali sambil menggoda. Ya, kau juga tak pernah bisa melakukannya Gangga, karena kau selalu suka makan dan rakus pada makanan. Gangga tidak terima dan mulai balik menuduh Sagar. Mereka berdua pun mulai beradu mulut dan menuduh satu sama lain seperti biasa. Sagar terus mengejek Gangga tidak bisa. Namun Gangga meladeni tantangan Sagar dan berkata kalau ia bisa. Sagar lebih jauh menantangnya. Apakah kau berani melakukan segalanya? Gangga mengiyakan. Sagar lalu berkata, kalau begitu kau yang menyetir mobilnya hari ini. Gangga kaget, aku tidak bisa menyetir mobil, Sagar. Sagar berkata, aku akan mengajarimu Gangga. Mereka berdua pun pergi naik mobil.